Kembali lagi bersama saya Yosef Seriulus Dopoholo, CPNS Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Timur, UPT Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, peserta Latsar Angkatan 48 Kelompok 2. Hari ini, Rabu 7 Juli tahun 2021, saya ingin menjelaskan pembelajaran yang saya terima secara asinkronus dengan tema anti korupsi. Materi anti korupsi ini sangat penting demi mencegah perilaku korupsi yang selalu dilakukan dan merugikan masyarakat. Sebelumnya kita perlu mengenal korupsi itu sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dan selanjutnya dari bahasa Inggris yaitu corruption, dan dari bahasa Belanda yaitu corruptie yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan dari setiap orang yang memiliki jabatan dan menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan itu untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Perilaku korupsi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan baik pribadi, keluarga, masyarakat, instansi, bahkan negara. Korupsi dapat diartikan juga sebagai tindakan penggelapan yang menyebabkan kerugian pada negara. Korupsi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemberian imbalan jasa, penegakan hukum yang tidak konsisten, kemiskinan, gagalnya pendidikan agama dan etika, dan masih banyak faktor lainnya. Umumnya, korupsi memiliki 6 ciri, yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya dalam pembelajaran dijelaskan mengenai langkah preventif dalam pencegahan korupsi. Langkah preventif itu dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu memperbaiki sistem dan perbaikan manusia. Tindakan perbaikan ini harus dilakukan secara bertahap meskipun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, menolak tindakan korupsi adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Saya dan teman-teman harus mengerti mengenai jenis-jenis korupsi dalam lingkup kedinasan seperti suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, pembuatan curang, dan lain-lain. Tentu saja tindakan-tindakan seperti ini perlu dihindari karena tindakan ini dapat membawa dampak buruk bagi kami sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan instansi serta negara Indonesia. Hal-hal yang dapat kami lakukan untuk mencegah korupsi adalah memperdalam kerohanian dengan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, adil, dan lain-lain. Hal lain yang dapat dilakukan adalah hadir dalam lingkungan yang berintegritas dengan cara memperbanyak teman-teman yang berperilaku positif, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya, dan memperbaiki moral agar menjadi lebih baik. Inilah pembelajaran saya hari ini. Materi hari ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, dan ini harus diimplementasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.